Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Ingin pembangunan jalan dari Anyar ke Panarukan dilakukan secepat mungkin. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Bagaimana caranya saya tidak mau tahu. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan mulai kacau. Dengan menaikkan takhta itu, hal ini akan membantu sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin di usianya yang masih sangat muda? Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuhan sudah pimpin untuk menggantikan Tuhan sampai adik Tuhan tumbuh dewasa? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin. Dia adalah keturunan Pakualam, itu dibentuk. Bagaimana bisa Tuhan menolak niat baik saya ini? Baiklah, jika penawaranmu itu tidak sadar oleh niat baik. Saya berjanji akan menyejak harapan rakyat Yogyakarta, Tuhan. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas dengan kepemimpinan Semisart yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda. Kenapa Anda di sini? Badanmu kurus seperti orang yang kurang makanan. Bagaimana bisa makan? Uang saja tidak punya. Kami rindu akan kepemimpinan Sri Sultan. Pemimpin Belanda itu sangat beda jauh dengan tuan kami. Pemimpin Belanda itu jahat dan tidak punya hati. Cari uang dari mana lagi untuk bayar kompensasi? Entahlah, keuangan kerajaan juga mulai bangkrut gara-gara pemimpin. Kita harus mencari siasat. Mungkin kita bisa memanfaatkan Pangeran Diponegoro. Ia akan memiliki banyak hubungan dengan sesama bangsawan lainnya. Baiklah kalau itu membantu. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Akan saya usahakan, insya Allah ada jalan lain. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Semisart berhasil menipu kedua wali Pangeran Diponegoro untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi tanah. Dengan kami memberikan kompensasi, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar perkataan Patih Danorejo. Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak bekerja sama dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu dapat membuat rakyat sengsara dan bagian uang keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tanah tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang keuntungan apa saja yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Intinya kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik tersebut, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo membeli senjata dan makanan. Kita pasang dahulu patok-patok jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang patok-patok itu? Ah, betul ya, apa kamu tentang Diponegoro? Cepat, suruh anak buahmu selesaikan patok-patok jalan raya ini. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Siapa yang menyuruh kamu mencabut di patok-patok itu? Cepat pasang kembali. Kami tidak takut dengan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta Belanda baik-baik, tapi mereka tidak menghiraukannya. Tuan,
Bagaimana ini? Kita tidak memiliki tempat persembunyian. Ayo kita pergi ke Selarong dan bangun gua di sana untuk kita berlindung. Siap Tuan, akan kami laksanakan demi melawan Belanda. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Ada beberapa rakyat juga yang mengikuti Pangeran Diponegoro. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 real kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang. Kemudian, ia menuju ke pelabuhan untuk diasingkan di Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.